Kita mengenal istilah nafsu, syahwat, hawa. Bedakan antara hawa pakai ha, karena itu bahasa Arab pakai makhraj. Kalau ha besar di dada, ha. Kalau ha kecil di tengah tenggorok, ha. Hawa, hawa. Abina Adama wa ummina Hawa wal hawa hamani. Nafsu, hawa, syahwat. Sebelum saya membantu menjelaskan, menambah penjelasan, apakah ibu bapak punya nafsu? Bagus apa jelek? Silakan, jawaban bebas. Yang nyebut bagus angkat tangan. Yang nyebut jelek acungkan tangan. Yang enggak punya pendapat acungkan tangan. Saya mah bagus enggak, jelek enggak, Pak. Mayoritas umat Islam di dunia, termasuk di Indonesia, memandang bahwa nafsu itu jelek. Karena menganggap, mengidentikan nafsu itu dengan marah. Kalau ada orang yang keinjak kakinya, lalu dia marah, kehet ya, ditinjak cokor aing, batal. Kata yang seorang lagi, nafsu sih mah, tong nafsu tuh. Ini dramanya begitu, dramanya, supaya jelas. Ini penyebab nafsu dianggap jelek. Karena nafsu didefinisikannya dengan marah. Marah itu bahasa Arabnya godob, marah. Nah, syukuri kalau orang sudah berpandangan bahwa nafsu itu marah, syukuri. Loh, kok disyukuri Pak Jajan? Sudah punya pendapat, daripada tidak punya pendapat sama sekali. Ini Pak Jajan jadi begini setelah belajar dzikir. Belajar menghargai orang. Jangankan yang baik, yang jelek pun masih dihargai. Karena yang jelek itu calon baik. Jangan dikira yang baik itu tidak pernah jelek. Jadi yang baik mantan jelek. Bagaimana memperbaiki yang jelek, itu tugas dakwah. Bukan mencerca yang jelek, menjempol-jempolkan yang baik, itu bukan dakwah. Itu hakim, itu dewan juri. Kalau dewan juri yang baik, baik, jelek, jelek, itu dewan juri. Kalau dai, bagaimana yang jelek menjadi baik? Karena itu kalau saya ditanya, siapakah dai paling unggul? Dai yang akmal, pengesabah. Karena beliau selalu memperbaiki yang jelek, menyembuhkan yang sakit. Di antara pasiennya Pak Jajan. Yang ketua umum majelis ulama saja masih ngaku pasien, apalagi yang bukan. Kira-kira begitu. Ya. Apa Pak Andi? Ya. Gitu ya, apalagi yang bukan. Oh, jadi nafsu itu marah. Baik. Kok disebut baik? Sementara. Sudah punya pendapat. Lalu hawa. Hawa adalah tarikan nafsu. Karena itu sering disebutkan hawa nafsi. Tarikannya.
hawanya, syahwat juga tarikannya. Bagaimana pandangan kita terhadap hawa dan syahwat tergantung juga pengetahuannya. Kalau dia memaknai syahwat adalah birahi, tarikan-tarikan nafsu, maka syahwat jadi jelek, maka hawa jadi jelek. Tetapi kalau kita mengikuti kearifan Syekh Mursyid, mengikuti itu ya kalau kereta api beliau lokomotifnya kita gerbong ke 30 gitu, mengikuti juga ya. Jangan menganggap yang mengikuti itu hanya yang dekat saja, yang jauh juga asal mengikuti ya mengikuti. Kalau kita mengikuti cara pandangnya Syekh Mursyid, maka akan selalu positive thinking, akan selalu husnudzon. Jadi nafsu itu baik atau tidak, maka akan dikatakan baik. Syahwat baik, hawa baik. Kok baik Pak Jejen? Kalau orang tidak punya syahwat, tidak punya hawa nafsi, maka tidak akan punya keinginan. Tidak akan punya keinginan. Coba kalau seluruh laki-laki tidak punya syahwat terhadap perempuan, tidak akan ada kantor urusan agama. Tidak akan ada mubalik diundang untuk ceramah perkawinan. Tukang rias juga tidak laku. Gara-gara tidak ada apa? Tidak ada syahwat. Jadi, alhamdulillah, ada apa? Tuh, coba. Hadirna hadir. Malam 11. Waduh, mahal itu, mahal. Ya, tidak ada ciptaan Allah yang tidak bermanfaat. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Tidak akan ada yang tidak bermanfaat. Alhamdulillah, ada apa? Di mana? Dalam diri kita. Kurang nafsu makan beli jamu. Nafsu makan kan ada. Kurang nafsu malam Jumat, beli jamu nafsu ramuan madura tangkur rahasia tong loba omong nutunya hobejaan nah kurang nafsu sholat beli jamu. Apakah sido muncul sudah membuat jamu nafsu sholat? Air mancur sudah membuat jamu nafsu sholat? Apakah ibu dan bapak sudah punya jamu nafsu sholat? Sudah. Lu diterangkan ku neng tadi, jeung ku Asep, zikir itu. Jamunya itu. Oh, bulet. Alhamdulillah. Mengapa tadi di dalam kitab disebut arti, disimbolkan dengan kerendahan? Kalau di dalam Al-Quran Allah mencontohkannya kepada Nabi Musa alaihissalam, fakhla na'laik, lepaskan sandalmu. Sandal yang dimaksud bukan nakhal, bukan na'laik, artinya Nabi Musa harus lepas alas kaki, tetapi lepaskan sifat-sifat yang rendah dalam dirimu. Syahwat ini, nafsu ini, hawa ini pemberian dari Allah, bekal dari Allah.
Kalau tidak ada nafsu, tidak ada hawa, tidak ada syahwat, tadi saya katakan tidak punya keinginan. Makan, minum, berpakaian, kendaraan, dan segala macam keinginan, itulah syahwat. Bisa menjadi jatuh derajatnya manakala si syahwat, si nafsu menarik orang ini kepada akhlak yang tidak sesuai dengan aturan Allah. Syahwat pada perempuan kalau digunakan kepada istri jadi sedekah. Ayati ahaduna syahwatahu afihi ajrun? Naam. Ya Rasulullah, kalau saya melampiaskan syahwat saya kepada istri, apa saya punya pahala? Kamu dapat pahala. Ya nikmat dunia, ya pahala akhirat. Sahih hadisnya. Arba'in An-Nawawiyah. Tapi kalau Anda mulai muncul teman kita ini, syaitan ini, kata setan, musuh boleh lah, musuhnya kan musuh basa-basi aja, sebenarnya kan sahabat soulmate. Iya, kata setan gini, seenak-enak ikan gabus, kalau gabus terus gak enak. Coba sekali-kali ikan peda, lain dah. Pikir-pikir, iya ya, kalau aku perempuan lalu barangku diberikan pada orang lain, kok nggak copot, nggak pecah. Sebenarnya kan vitamin ya. Ini bahasa setannya nih. Jangan dulu membenci, ya. Bener juga ya. Lagian orang nggak ada yang tahu kan ya. Dan di Indonesia kan musim di mana-mana. Nah. Syahwat, nafsu bergabung dengan syaitan. Akhlak karimah, akhlak sayyi'ah. Akhlak baik, akhlak buruk. Nah, yang buruk-buruk ini tinggi apa rendah? Kalau diibaratkan tinggi rendah, langit apa bumi? Si nafsu, si syahwat, si hawa menjadi sederajat dengan bumi rendahnya karena dijadikan alat kepada akhlak yang buruk. Ya, makan. Boleh apa Anda makan? Makan untuk menyegarkan badan. Kalau badannya masih, kesegarannya tergantung pada makanan yang disebut alam asbab. Silakan rasakan. Ada orang yang makannya 40 hari sekali, nggak usah bingung. Wah, itu gimana mungkin? Nanti gizinya repot amat. Yang menghidupkan itu Allah. Tahu tongeret? Benar neng bahasa Indonesia tongeret teh. Teh apa? Kalau ini ayahnya, saya bapaknya gitu. Bapak kurang apa? Non tongeret. Tolet. Nah, tongeret itu namanya. Dengar-dengar tongeret makanannya apa? Makanannya angin. Pada tahu. Nggak makan buah-buahan, nggak. Hidup. Ada yang makan seminggu sekali orang itu. Ketika memang Allah berikan kemampuan, kesegaran tubuhnya bukan karena makan. Ada yang 3 hari sekali, ada yang sehari 3 kali.
Ini kita kan sangat kental bermadhab ke barat, itu tadi diterangkan oleh Cep Dadang. Bermadhab ke barat, mengikuti. Jadi makan yang sehat itu adalah harus 3 kali karena kalori. Ya perhitungannya pakai perhitungan gitu kan. Akhirnya tidur pun harus 8 jam. Sedangkan mulai tidurnya jam 10. Kalau jam 10 malam, 10, 11, 11, 12, 12, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6. Maka bangun jam 6. Kenapa bangun jam 6 atau jam 7? Untuk sehat. Kenapa? Berdasarkan penelitian. Nah ini. Jadi nafsu syahwat hawa kalau dia tidak dikendalikan, maka dia membawa diri kita kepada akhlakus sayyi'ah, pembantahan terhadap Allah, maka menjadi kal ardi, bagaikan bumi. Tetapi kalau si nafsu dikendalikan dengan nurullah, dengan cahaya Allah, untuk menghasilkan nurullah, maka kita belajar zikir. Ternyata dengan zikir yang ada belum juga menghasilkan nurullah, maka kita mencari guru. Itu yang saya katakan. Kalau hari ini di dunia, gak bicara dunia dulu lah, Indonesia saja, jumlah umat Islam kurang lebih 200 juta, dewasa 100 juta, yang sudah belajar thariqat kira-kira 10 juta, maka yang belum adalah 90 juta. Itu kenapa kami selalu mendorong anak-anak siapapun untuk menjadi dai thariqah. Bukan untuk kebesaran thariqah, bukan untuk membesar-besarkan Suryalaya, bukan.